Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu aliman wa muta'alliman. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Awwabin, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan, dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini kita kembali bisa hadir dan berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, mari kita buka dan kita awali pengajian kita malam ini dengan kita membacakan umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat, dikabulkan hajat-hajat kita dan dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa ansari wa sallallahu ila rahmati rabbatil mujtahidin wa amilin wa sallallahu mu'allimina wa murabbihina mu'allim syafi hajami wa samrihim mu'allimina wa rabbi rahmanaki haji Ibrahim Tayyib wa sallallahu mu'allimina wa murabbina ki haji Hanbasir Bakar Asmarihim mu'allimina wa al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf wa sallallahu mu'allimina wa ki haji Ahmad Zain wa sallallahu mu'allimina wa murabbina ki haji Sabila Rasyad wa sallallahu mu'allimina wa ki al-Hajj Sayyidina Allah ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum wa darajati fil jannah fa'ana bi asrarihim wa anwarihim wa alamihim nafahatim barakatim fid din wa dunya wal akhirah. Summa ila arwahi abaina ummahatina wa ajdatina wa jaddatina masyaikhina wa muallimina fid din wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat anna Allah ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yaj'alul jannata maswahum. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu
لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والآل وصحبه ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Tiap-tiap perkara itu pada urutannya. Tiap-tiap rukun ditempatkan pada urutan-urutannya. Bahwa minal af'ali au wuqu'u kulli syai'in fi martabatihi bahwa suratus shalah. Maka tertib itu sebagian daripada rukun af'al atau ya duduknya setiap perkara pada kedudukannya, maka tertib itu ialah ya bentuk atau surah atau gambaran sembahyang. Wa suratus syai' juz'um minhu, dan gambaran satu perkara adalah bagian daripadanya. Nah jamaah sekalian, ya jadi yang dimaksud dengan tertib dalam rukun sholat yaitu ya kalau imam udah sami Allahu liman hamidah boleh aja ikut, tapi udah nggak dapat rakaat. Ya, udah nggak dapat rakaat. Ya, hilang rakaatnya tuh. Kalau masih dapat ruku, masih dapat 1 rakaat. Gitu. Ya. Baik. Jadi tertib itu ialah menempatkan satu rukun pada urutannya. Nggak boleh ditempatkan di tempat yang lain gitu maksudnya. Dari mulai niat, takbiratul ihram, Fatihah, ruku, ya tidak sujud, duduk, semuanya itu ya ditempatkan pada tempatnya. Tempatnya masing-masing, ya tidak ada yang namanya dipindah-pindah. Tuh. Jadi ja'lu kulli syai'in fi martabatihi, yaitu menempatkan suatu segala sesuatu atau satu perkara dalam sholat itu pada urutannya. Maka tertib itu juga sebagian daripada rukun af'al. Oh ya. Jadi rukun af'al, rukun perbuatan dalam sholat tertib tuh. Dari mulai awal sampai selesai. Ini termasuk dalam rukun af'al. Atau ya duduknya tiap-tiap
urusan perkara itu di tempatnya, pada tiap kedudukannya. Maka tertibnya mulai awal sampai selesai itulah yang dikatakan bentuknya sholat. Suratus sholah itu mulai awal sampai selesai, ya begitu udah. Ya, suratus sholah namanya. Yang dikatakan sholat itu bagaimana? Yaitu mulai tadi itu kita niat sampai salam, itulah yang dikatakan suratus sholah. Bentuknya sholat ya begitu. Jadi kalau andai kata ada orang yang sholatnya nggak begitu, berarti bukan sholat gitu. Ya, misalkan ada aliran, ada kelompok di satu tempat, dia pakaiannya kayak sholat gitu. Yang laki-laki pakai peci misalkan, yang pakai kain baju koko atau pakai gamis. Yang perempuan misalkan pakai mukena jamaah tuh. Ya. Tapi kemudian gerakannya bukan gerakan sholat, walaupun pakaiannya pakaian sholat. Ya, misalkan di tengah-tengah ada gerakan-gerakan yang lain. Nah itu walaupun pakaiannya pakaian sholat, laki-lakinya perempuannya pakaian sholat, tapi kalau bentuknya bukan yang kita bacakan itu, mulai niat sampai salam itu lain gitu, ada tambahan-tambahan misalkan goyang-goyang bagaimana, nah itu berarti bukan sholat gitu. Iya ada nanti kita sampai pembahasan itu. Iya. Ya sah, boleh. Nanti itu ada perbedaan pendapat Marawi ya. Jadi memang kalau masalah menggerakkan telunjuk, ini memang nanti ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nanti kita akan bahas itu ya. Ya. Ya, baik. Nanti kita sampai tuh para Marawi ya, sampai situ nanti. Nah jamaah sekalian, tuh ya. Jadi itu yang dikatakan suratus sholah. Bentuknya, gambarannya sholat ya seperti itu. Kalau enggak tertib, enggak urutan berarti bukan dikatakan suratus sholah. Bukan bentuknya sholat berarti. Apa tah itu? Enggak tahu apa namanya itu. Ya, itu tadi. Kalau kita suka lihat tuh di media sosial ya, ada orang ngupload kadang video-video, ya orang sholat tapi ada tambahan-tambahan gerakan-gerakan yang aneh-aneh. Nah itu, ya ada aja yang gitu. Itu berarti bukan sholat kalau begitu. Ada aliran seperti itu. Ya. Wa suratus syai' juz'um minhu, dan gambaran sesuatu itu adalah bagian daripadanya. Wa dalilu wujubi tartib wallazi qablahu al-itba'u ma'a khabarin sallu kama ra'aitumuni usolli. Wa yatasawwaru tartibu bainan niyati wat takbiri wal qiyami wal qiraah. Apa dalilnya? Ya, apa dalilnya kita wajib melaksanakan sholat dengan tertib? Ada nggak dalilnya? Ada, yaitu al-ittiba, kita mengikuti ya sunnah Nabi. Serta ada hadis Nabi Muhammad yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi mengatakan sallu itu. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tuh Nabi bilang begitu dalam sebuah hadisnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian hai umat Islam sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah kita bagaimana? Kita nggak niat Nabi, ya.
Kita nggak niat bagaimana sholatnya Nabi. Nah kita lihat bagaimana sholatnya ulama-ulama kita. Kita lihat bagaimana sholatnya guru-guru kita. Ya, ulama kita, guru kita niat gurunya, gurunya niat gurunya lagi, gurunya niat gurunya lagi, terus nyambung tuh sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu maksudnya. Walaupun kita nggak niat Nabi, nggak niat Nabi Muhammad sembahyang, tapi kita lihat guru-guru kita, tuh. Niat ulama-ulama kita yang ahlu sunnah, gitu. Ya udah jelas keilmuannya, yang jelas sanadnya, yang jelas dia ngajinya di mana, bergurunya ke kiai siapa, gitu. Aja mas kalian, kalau kita lihat banyak tadi Bang Rawi tanyain, ada banyak anak-anak muda yang belum lama muncul, sholatnya menggerakkan telunjuk, ya, ada yang kenceng banget begini, muter, ada yang ke atas bawah begini, wah elah, ada yang pelan gini tuh, ya santai, itu macam-macam tuh Bang ya, macam-macam itu. Makanya kita kudu tanya sama dia, ente dapat begitu dari mana gitu. Ngajinya sama siapa? Gitu. Kitabnya apa? Tuh Ustadz yang ngajarin mondoknya di mana dulu? Gitu. Ya. Jangan tibang ikut-ikutan doang. Bahaya kalau ikut-ikutan doang. Oh. Harus jelas. Gitu. Gak ada gitu. Semuanya kebanyakan ya asyhadu alla ilaha illallah udah. Ya. Sekarang macam ada dari mulai tahiyat udah begini, at-tahiyatul mubarakat udah mulai begini sampai selesai. Nah, kalau kita baca karangan kitab karangan saya punya guru Muallim Syafi'i Hajami dalam kitab Tawdihul Adillah, beliau menjelaskan itu. Kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah begini itu menggerakkan itu makruh. Malah makruh nggak boleh sebetulnya. Tuh, ya. Makruh itu kan nggak disukai, dibenci. Kenapa? Ganggu yang sebelah. Kita kelihatan tuh. Ya, niatin telunjuk dia gitu. Ada tuh kitabnya namanya Tawdihul Adillah. Karangan Muallim Syafi'i Hajami, ada 7 jilid. Itu beliau menjelaskan tuh. Ya. Nah kita udah yang itu aja lah, yang banyak aja, yang jumhur ulama, jumhur umat Islam, ya. Begitu tahiyat, beliau Nabi Muhammad tuh menggerakkan telunjuknya, gitu. Menggerakkan ya udah cukup. Dari mulai begini, kemudian digerakkan begini udah, gitu. Maka jamaah sekalian, ini pentingnya kita ngaji. Jadi baginda Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Walaupun nggak batal, begini nggak batal, ya, nggak. Tapi kalau kita jadi makruh aja hukumnya, tidak membatalkan sholat. Memang kasihan kalau yang nggak punya jari jadi begini kan. Ya jari kagak ada ya begini. Ya seperti kunut nggak kunut itu kan khilafiyah, tidak membatalkan sholat. Tapi kita mesti konsisten dengan yang telah kita ikuti. Kalau kita sejak kecil menganut paham mazhab Imam Syafi'i, udah kita istiqomah pada mazhab Imam Syafi'i. Perbedaan itu masalah furu'iyah, ya. Wa tasawwarul tartibu bainan niyati wa takbiri wal qiyami wal qiraah. Dan tergambarnya tertib itu dari mulai niat, ya, takbir, berdiri dan membaca Fatihah. Terus itu. Wal julusi
wa tasyahudi wa sholati. Ya, dari mulai niat takbir berdiri, kemudian membaca Fatihah, duduk membaca tasyahud, kemudian membaca selawat. Oh ya. Lakin bi'atibaril ibtidai la bi'atibaril intihai li'annahu la budda min istihdarin niyati qabla takbir. Akan tetapi dengan memperhitungkan permulaannya, bukan memperhitungkan penghujungnya. Karena bahwasanya ya, kita mesti dari mulai menghadirkan niat sembahyang sebelum takbiratul ihram. Wa taqdimil qiyami 'alal qiraati wa taqdimil julusi 'alat tasyahudi wa sholati kama stadharahu Syekhuna Muhammad Hasbullah wa kadza fi Tuhfatil Habib. Nah, ini jamaah sekalian ya. Jadi dan mendahulukan al-qiyami wa taqdimil qiyami, mendahulukan berdiri kepada membaca Fatihah, mendahulukan duduk sebelum tasyahud dan selawat, sebagaimana telah diterangkan oleh guru kami yaitu Muhammad Hasbullah. Demikian juga pada kitab Tuhfatul Habib. Wa amma binisbati ila hadhil arkani ma'a mahaliha falaysat murattabatin fahiya mustasnayatun min wujubi tartibi. Kalau taraka tartiba amdan, kalau andaikan orang sengaja meninggalkan urutan secara tertib, sengaja tuh dia enggak tertib ya sholatnya, misalkan mendahulukan satu fiil, rukun perbuatan di atas rukun perbuatan yang lain, dan saya bilang mendahulukan sujud ya, rukunnya belakangan. Atau mendahulukan baca surat dibandingkan baca Fatihah. Ya, mendahulukan rukun fi'li, rukun qauli dengan rukun qauli yang lain. Nah, ini namanya bisa dikatakan batalat sholatuhu, maka batallah sembahyangnya. Batal, Pak. Iya, baik. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Sinan ya. Jamaah sekalian, berkaitan dengan wirid atau zikir yang dibaca setelah sholat, yang jelas itu yang warid, yang sahih, yang mu'tamad, yang diakui lah, itu kita membaca istighfar setelah salam tuh ya. Mau berjamaah dengan makmum boleh ya, mau tidak berjamaah juga silakan. Istighfar. Kemudian Nabi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, minimal 3 kali. Nah, itu memang ada hadisnya di dalam kitab Bulughul Maram, itu ada. Kitab Bulughul Maram itu banyak sekali penjelasan tentang zikir-zikir yang berbagai macam bentuknya yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah la syarika lahul mulku. Itu selalu dibaca sama Nabi selesai beliau salat. Kemudian yang juga dibaca adalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana sampai selesai. Itu juga doa yang jumhur memang banyak ya, diakui itu dibaca, banyak dibaca oleh Nabi kita. Kemudian doa Allahumma la mani'a itu ya, lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ata, sampai selesai itu pun juga dibaca oleh Nabi kita Muhammad. Kemudian selesai itu tasbih 33 ya.
kemudian tahmid atau hamdalah 33, kemudian takbir 33. Itu memang zikir-zikir yang masyhur, sahih. Walaupun nanti ada tambahan-tambahan di beberapa tempat masjid. Misalkan habis sholat Jumat itu ada sebagian ustadz ulama yang baca syair Abu Nawas, yang ilahi lastulil firdausi ahla, itu kan ada tuh imam begitu kan baca ya. Biasanya tuh ustadz tua tuh baca itu tuh, ustadz tua kebanyakan tuh baca itu. Yang senior 33, Al-Falaq 33, An-Nas 33, terus baca syair Abu Nawas ya. Cuma kalau saya kan memang kalau Jumatan, kalau di tempat-tempat masjid-masjid yang perkantoran gitu kan, di mal-mal itu kita nggak bisa lama-lama gitu, nggak bisa lama-lama gitu. Paling udah selesai istighfar, doa selamat, Fatihah, udah doa selesai. Nah, tema di sebagian masjid, sebagian tempat, apalagi di pesantren, di tempat-tempat habaib itu memang masih kental, bacaan-bacaan itu full dibaca semua ya. Jadi pada prinsipnya memang zikir setelah salat itu sangat diperintahkan ya, sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalilnya itu ayat-ayat tentang zikir banyak dalam Quran ya. Fadhkurullah azkurkum, ya kan, zikirlah, sebutlah kalian nama-nama aku, kata aku akan ingat. Nah kemudian tinggal teknisnya aja, kaifiat dan teknisnya beda-beda gitu. Kayak kita sholat maghrib itu kan memang ada yang baca banyak sampai ayat kursi dibaca, amanah rasul dibaca, kan begitu. Kayak sholat subuh tuh itu kita agak panjang tuh, kita baca ayat kursi ya kan, baca Al-Baqarah yang terakhir itu kan dibaca semua, baca tahlil la ilaha illallah. Nah itu tinggal bagaimana teknisnya aja, bagaimana kemasannya aja, yang dimana tiap-tiap masjid, tiap-tiap tempat, tiap-tiap ustadz itu beda-beda, tergantung gimana yang menjadi kebiasaan di masjid tersebut gitu. Jadi emang tinggal kita pilih aja itu yang mana yang kita mau gitu kan, yang kita suka. Tapi yang jelas istighfar, doa selamat, kemudian la ilaha illallah la syarika itu memang mesti ada itu, jangan apa enggak. Kemudian tasbih, tahmid, takbir itu mesti ada, jangan apa enggak. Udah doa dah, cukup deh tuh ya. Mau tambahin boleh, misalkan habis sholat ba'diyah mau tambahin yang lain, kita punya amalan, punya wiridan, silakan. Atau yang bagusnya mah salat tahajud banyakin di situ, salat duha tambahin tuh banyakin di situ, zikir-zikir yang banyak itu. Kayak ratib al-haddad, ratib al-atos boleh mau dibaca, silakan kalau ada waktu ya. Baca lagi namanya tuh wirdul latif juga ada tuh. Sedang kalau lagi banyak waktu saya baca tuh, dari masjid pulang saya baca lagi tuh wirid latif atau baca hizib, banyak, asal kita mau aja itu. Cuman yang umumnya kalau kita jadi imam ya baca yang zikir yang umum aja gitu. Itu ya Pak Sinan ya. Ya itu nggak terkait dengan mazhab ya, cuman teknisnya aja beda-beda itu. Tiap mazhab mungkin ya, tadi ada yang wiridnya bareng-bareng berjamaah kayak kita gitu kan, ada yang diem aja gitu, ada yang imamnya langsung balik kanan niat makmum diem aja. Itu teknis, nggak apa-apa, beda-beda gitu. Nggak apa-apa, nggak salah ya. Cuma kalau kita kan memang di sini kebiasaan kita habis sholat kita zikir sama-sama, ya udah kita begitu. Ketika kemudian ada imam yang lain, jadi kagak enak kita kan. Nah imam tahu lain alunya, caranya gitu. Nah jadi ganjel kita di hati kita. Karena memang kita biasanya begitu, bersolat sama-sama kita istighfar, tasbih, tahmid, ya tahlil, doa. Jadi itu teknisnya aja boleh. Zikir jamaah boleh, zikir masing-masing juga boleh, gitu.
Ada lagi Pak yang mau nanya? Silakan. Ya, Mas Taufik. Ya, baik. Ya, saya baca di kitab Tawdihul Adillah itu sejak awal kita duduk tahiyat udah begini nih. Jempol amat telunjuk udah nyatu ujungnya. Jadi begitu kita tahiyat di paha gini, kita udah begini posisi telunjuk sama jempol. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatillah assalamu alayka. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Gitu. Bukan. Tapi itu teknis lagi. Kembali ke teknis. Mungkin ada yang begitu, nggak apa-apa, monggo silakan. Yang penting sejak awal itu dia udah begini. Udah nempelin telunjuk sama jempol. Jadi begitu asyhadu alla ilaha illallah, ini jempol tetap nempel di sini, telunjuknya naik tinggal begini. Gitu. Dan ini telunjuk diarahkan ke tempat sujud. Ya, tempat sujud. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Mana tempat sujud kita tuh? Tempat lempengan kita nempelin jidat. Jadi jangan kebuatan tinggi juga. Asyhadu alla ilaha begini jangan. Ini nunjuk mana ini? Keloteng nunjuknya. Jadi ke arah sujud kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Udah cukup begini. Jadi jangan buatan udah angkat begini jelek begini. Ya. Asyhadu alla gitu teknisnya. Niat ke tempat sujud. Itu Pak Mas Taufik ya. Jadi yang saya baca pas awal udah begini nih. Adapun setelah digerakkan mungkin ada yang begini tadi ya, itu nanti ada mungkin perbedaan pendapat. Jadi kalau begini jadi dua ya. Gitu. Jempol jadi ikut nunjuk juga. Gitu ya. Gitu. Walaupun nggak begini nggak apa-apa. Ya, mau begini juga nggak apa-apa sebetulnya. Ya, gitu. Asyhadu alla ilaha illallah boleh. Itu kan tadi kembali masalah furu'iyah ya, masalah yang sifatnya tidak prinsip. Gitu. Ya, makasih Mas Taufik ya pertanyaannya. Itulah jamaah sekalian, pengajian kita pada malam ini alhamdulillah sudah selesai tuntas kita membahas tentang rukun-rukun sholat. Mudah-mudahan sekali lagi bisa semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamina bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.